daripada keuntungannya. Jadi, wah, ini nggak bisa dilanjut kalau dari segi tingkat retur, karena kalau konversi, ya teman-teman harus pantau juga ya. Jadi kalau untuk teman yang kirimannya COD, itu teman-teman juga harus aware sama kiriman teman-teman gitu. Ya nanti juga aku kasih tahu teman-teman caranya teman-teman, apa ya, memonitoring atau memantau ya kiriman teman, gitu. Nah, jadi kalau terus kemudian kita muncullah TikTok Shop ini kan, yang ada keranjangnya di iklan. Nah, kita bisa lanjut ke slide. Ini slide-nya kelihatan ya? Oke, ini mudahan teman-teman kelihatan, mudah-mudahan kelihatan. Jadi di sini yang pertama adalah pengenalan TikTok Shop Purchase, iklan TikTok Shop Purchase. Jadi, iklan TikTok Shop Purchase ini masih baru banget teman-teman, ya masih baru banget, di awal-awal tahun ini. Jadi teman-teman, ngiklan itu langsung closing gitu, langsung belanja di, marketplace TikTok-nya. Seperti dengan, teman-teman kayak ngiklan di marketplace itu loh, kan dia langsung terbaca ya konversinya, itu dia udah belanja gitu. Nah, di sini, iklan shop purchase ini ada, 2 bagian 2 bagian. Jadi, kalau yang ramai saat ini, jadi, ada namanya video shopping dan juga live shopping. Jadi ada 2 ya, video shopping dan juga live shopping. Jadi teman-teman, eee, pilih nih, atau bisa jalankan dua-duanya. Teman-teman mau, ngiklan video shopping atau teman-teman sambil nge-live gitu jualan, itu juga bisa gitu, dengan iklan TikTok Shop Purchase ini, gitu ya. Nah, kalau video shopping, jadi kalau untuk teman-teman yang sebelumnya ngiklan ataupun yang belum pernah iklan, teman-teman iklan di Instagram, Facebook, atau di TikTok, itu biasanya call to action-nya dipencet itu kan, dia itu kan, eee, lari ke landing page atau website gitu. Nah, kalau ini teman-teman kemarin sudah di apa namanya, dibongkar sedikit sama kita tentang shop purchase ini. Jadi ini merupakan, tampilannya, jadi teman-teman klik, makanya jadi teman-teman tuh harus, update juga, update teman-teman install TikTok-nya, teman-teman lihat sendiri tuh, lihat sendiri beranda-beranda di TikTok itu seperti apa, orang jualan itu seperti apa, terus kemudian, apa, video-video yang menarik dan juga FYP itu seperti apa. Ini ada pertanyaan dari siapa nih? Kang, kalau produk dropship lebih prefer ke TikTok Ads, LP atau ke TikTok Shop Purchase ya? Nah, kalau untuk produk dropship, jadi teman-teman juga harus lihat dulu marginnya, cocok enggak di iklan. Terus teman-teman harus riset pasar dulu, apakah produknya ini, lagi rame atau enggak, gitu. Jadi jangan asal diiklankan. Jadi teman-teman harus riset pasar dulu, teman-teman harus riset harga dulu. Jadi iklan itu teman-teman ada spare buat bayar iklannya. Apapun platformnya teman-teman bisa jualan, gitu. Main di TikTok Ads berarti dari tahun berapa, Kang? Tahun berapa ya? Aku di ngikut Pak Akbar itu dari 3 tahun yang lalu tuh, baru 3 tahun yang lalu kalau di TikTok Shop dapat cashback dari ekspedisi nggak ya, Kang? Nah, kalau di TikTok Shop kita nggak dapat cashback. Kalau di kerjasama di pihak ketiga itu kita dapat cashback. Lumayan cashback-nya ya. Tapi kebanyakan, kita sebagai pengiklan itu lebih memikirkan kiriman yang penting sampai daripada cashback.
TikTok Shop purchase-nya saya belum bisa, Kang, kenapa ya gagal terus, aktivasi udah semua berhasil. Yah gimana nih, kan udah kasih PR, belum ada yang berhasil Mbak Yuni nih katanya nih, 1 orang. Oke. Mas, ini kayak kita-kita yang masih baru kan akun TikTok kita videonya belum banyak, terus yang view juga belum banyak, apalagi follower. Nah, apakah ketika kita iklan akan berjalan selaras atau jatuhnya boncos ya? Atau dengan iklan biasa untuk follow kita atau barang, nanti ada caranya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bangun toko dari awal itu ya proses. Bangun toko teman-teman harus banyak follower dulu, tayangan teman-teman dirapikan kayak kemarin Mas Dewa memperlihatkan untuk apa namanya, untuk TikTok-nya yang rapi gitu. Jadi teman-teman, rapikan dulu TikTok-nya, kemudian teman-teman rapikan produknya, follower-nya, teman-teman tayangannya banyakin, ya. Makanya itu dirawat harusnya, itu merupakan aset, seperti teman-teman ngerawat Instagram dan juga fanspage gitu loh. Kasih tahu cara winning produknya ya, Kang, bukan produknya yang winning, tapi iklannya yang winning, gitu ya. Jadi bukan produknya yang winning, tapi iklannya. Mas, setiap akun iklan itu harus punya stuk stuk tuh apa tuh? Betul sekali ya? Satu ya, Mas. Ini maksudnya gimana, Mas Indian? Itu dijawab apa, tanya ulang? Iya, boleh nanti. Oke, Oke. kita dulu, Sip. dari dulu. Oke, nah terus kemudian yang kedua, ini ada live shopping. Jadi teman-teman yang Eee, punya barang rekomendasi fashion, jualan teman-teman jualan baju, jualan apa, baju busana muslim atau teman-teman yang jual aksesoris, ya, terus juga jam tangan atau, celana itu boleh banget, rekomendasi banget untuk teman-teman, jualan di live, iklankan di live. Teman-teman berani ngomong di depan kamera, ya, teman-teman, jualan gimana semenarik mungkin. Orang yang nggak nonton, apa, nggak banyak gitu ya, teman-teman juga proses namanya ya, terus sampai dengan banyak penonton tuh gimana caranya. Jadi teman-teman, mencoba sih, awalnya sih mencoba. Jadi teman-teman harus mencoba gimana, teman-teman jualan dari live ataupun iklan ya, teman-teman tawarin, usahain ke teman-teman, gimana caranya laku gitu, di live shopping maupun ini, apa namanya, iklan, iklan biasa. Nah, nanti, juga kita juga ada tips-tips dari aku untuk teman-teman iklan video shopping dan juga live shopping. Oke, kita bisa lanjut. Nah ini dia kenapa teman-teman menggunakan, shop purchase ya. Kenapa teman-teman nggak apa, menggunakan shop purchase. Nah, di sini teman-teman bisa lihat screenshot-nya ya, screenshot dari apa, iklannya atau akun iklannya ya, dan juga teman-teman di sini ada seller sentiment dan juga ringkasan data total pendapatan. Tuh, ini ada tipe iklannya, yang pertama itu ada belanja video dan juga belanja live ya. Jadi kenapa teman-teman harus menggunakan shop purchase? Yang pertama ya, teman-teman itu nggak perlu punya website dan server lagi, tuh hemat biaya gitu ya, karena, call to action atau klik ini langsung ke marketplace TikTok. Tadi tanpa teman-teman punya server dan juga website, teman-teman nggak capek-capek ngedesain landing page lagi, gitu ya. Jadi teman-teman sudah, langsung close gitu, jadi nggak perlu website lagi. Dan ya, yang kedua juga ada tanpa pelayanan CS, langsung closing.
Jadi teman-teman bisa hemat biaya, teman-teman nggak ngegaji, karyawan lagi, teman-teman tinggal iklan, tinggal packing gitu ya. Nggak ada lagi beli aset-aset untuk, karyawan, karena teman-teman udah iklan di TikTok Shop, gitu ya. Karena dulu sampai 100 CS teman-teman, bayangin 100 CS kita, bayar, ya jadi 100 CS itu lumayan kan, lumayan, jadi saat ini nggak pakai CS gitu. Nah, di sini yang ketiga ini terkoneksi langsung dengan sales center. Nah, terus yang keempat ini ada banyak promonya, kenapa orang-orang itu sekarang live-nya di TikTok, kemudian iklannya di TikTok Shop Purchase, karena banyak promo menarik dari TikTok-nya. Apalagi free ongkir itu jadi ditanggung sama TikTok-nya. Jadi orang itu sekarang berbondong-bondong live live di TikTok. Coba teman-teman install deh, install aplikasi TikTok, itu banyak banget sekarang yang live TikTok itu jualan. Karena ini, karena promonya ini. Nah, terus yang, kelima, ini ada fitur pengirimannya resi otomatis pickup dan juga teman-teman bisa serta monitoring kirimannya. Nah, eee, dulu waktu kita pakai konversi, itu beda lagi tuh biayanya untuk, fitur pengiriman ini. Fitur pengiriman ini perlu memakan biaya juga, biaya pembelian aplikasinya, kemudian biaya beli bayar retur ya, itu kan kos juga. Jadi yang kelima ini adalah, eee, bonus lah, bonus atau fitur lengkap komplit, teman-teman di mana teman-teman iklan, kemudian teman-teman bisa langsung tracking orderannya gitu. Itu bagus banget gitu, ada fitur ini lengkap. Terus yang keenam ini tingkat keberhasilan kiriman itu tinggi. Ya, jadi kalau untuk di TikTok Shop, teman-teman kalau di TikTok Shop itu, pengalaman kita dalam jalankan ini kurang lebih 5 bulan, 3 bulan yang lalu, itu rata-rata keberhasilan saat, kiriman itu tinggi dan juga returnya sedikit tuh. Jadi yang namanya fake order atau audiens, anak kecil gitu, alhamdulillah ya nggak ada lah, gitu. Jadi teman-teman, harus pantau juga nih, cekin dulu alamatnya seperti apa, kemudian nomornya seperti apa, aktif atau enggak. Nanti kita lihat ya, di langsung praktek. Jadi tingkat keberhasilannya tinggi, kenapa? Karena, di TikTok juga, itu dia melakukan pengiriman berulang-ulang kali sampai barangnya baru, eee, kalau misalkan mentok banget nih nggak nemu atau orangnya yang beli, atau nggak bisa dihubungi lagi, baru dia retur. Karena faktor retur itu, teman-teman, hanya 3 aja, 3 ya. 3 dari sisi penjual, yang pertama dari sisi penjual, kemudian dari si pembeli, dan juga si ekspedisinya. Kita nggak tahu nih dari ketiga ini, variabel mana nih yang, bikin retur kita tinggi, dari mana kita nggak tahu. Kita waktu itu sampai, nge-briefing CS-CS kita, apa, jangan asal kirim, alamatnya yang, lengkap dulu ya, gitu loh. Jadi semua itu mastiin CS-CS tuh agar alamatnya dilengkapin dulu konsumen itu, jangan langsung kirim gitu, karena potensi retur itu bahaya banget kalau kalau banyak ya. Karena dulu itu banyak CS yang nakal juga ya, CS yang nakal jadi dia mentingin komisi ya, akhirnya dia asalkan closing dan juga dia asal kirim, eee, apa, kirimannya, ya, akhirnya itu potensinya retur.
sesi retur. Jadi alamatnya nggak kenal, pembeli nggak merasa beli, terus nggak bisa dihubungin atau yang lainnya, tuh ya. Itu jadi, tingkat keberhasilan kirimannya tinggi, itu bagus. Nah, yang selanjutnya di sini pencairan langsung dan keuangan itu langsung dari seller center. Jadi teman-teman itu punya dompet dompet digital di akunnya ya. Jadi teman-teman saldonya itu nanti di mana ada riwayat penyelesaian dan juga cash flow keuangan di TikTok Shop ya, di mana teman-teman ngatur keuangannya, teman-teman, menarik saldo dari, stoknya langsung, dari seller center-nya langsung. Jadi nggak langsung ke rekening teman-teman, teman-teman punya dompet digital di TikTok ya, terus teman-teman, tarik dengan menggunakan rekening ya. Jadi teman-teman banknya juga itu harus sama dengan KTP yang diajukan. Terus biaya adminnya itu cuma 1% dari kiriman. Jadi teman-teman, murah banget dari segi apa ya, biaya admin cuma 1% dari total biaya, jadi nggak terlalu besar, untuk biaya adminnya 1% ya, itu murah banget. Nah terus di sini ada ringkasan data lengkap omset dan pendapatan. Jadi teman-teman di seller center juga teman-teman bisa lihat ya, ini adalah omset ya, omset teman-teman bisa lihat juga pendapatan teman-teman, pembelinya berapa, terus kemudian pengunjungnya berapa, yang udah beli berapa orang ya, itu terlihat di sini. Dan yang terakhir ini ada fitur promosi live dan afiliasi ya, lengkap banget bonusnya. Jadi teman-teman bisa live juga, bisa afiliasi juga, walaupun marketplace populer lainnya bisa juga lah, kalah jauh lah. Tuh, tapi yang lagi trending ini ya TikTok. Fitur promosi live dan affiliate, nanti kita jelasin. Kita lanjut. Nah, ini yang perlu disiapkan untuk beriklan di Shop Purchase kemarin sudah dijadikan PR buat teman-teman. Jadi di sini ada 3 koneksi, teman-teman. 3 koneksi. Yang pertama itu akun seller center. Yang kedua itu teman-teman harus punya akun TikTok-nya, tokonya. Dan yang ketiga itu teman-teman punya akun iklannya. Gitu. Jadi ada 3 koneksi yang saling terhubung, semuanya otomatis terhubung, teman-teman, ngiklan menggunakan postingan dari TikTok, kemudian teman-teman kalau misalkan ada penjualan masuk langsung di sales center, gitu. Jadi langsung terhubung semuanya. Nah, ini semua, hari ini ya teman-teman harus udah siap semuanya gitu, dari akun-akun ini. Karena nanti kita mulai praktek untuk campaign pertama Shop Purchase kita. Teman-teman udah upload produk, teman-teman udah bikin akun iklan, teman-teman udah siapin, eee, pembayarannya gitu ya, akun TikTok-nya udah, seller center-nya udah, akun iklannya udah, jadi enak gitu, kita praktek bareng-bareng untuk iklannya. Nah, di sini untuk pembayarannya itu ada Shopee, Genius, credit card, debit card gitu ya, teman-teman boleh pakai pilihan manapun ya. Jadi ini apa, enaknya di TikTok teman ada fitur apa, virtual account, pembayaran virtual account kayak seperti Dana, ShopeePay ya. Kalau di Facebook tuh nggak ada ya, paling bank transfer gitu ya. Jadi itu keunggulannya. Nah, jadi kemarin juga karena apa, kita bongkar bonus buat teman-teman, shop purchase. Jadi awalnya itu sebenarnya iseng aku ya, iseng aku coba-coba akhirnya nemu ya, akhirnya banyak yang tahu juga tuh semenjak WS kemarin juga, WS yang pertama.
Jadi banyak banget itu dari